Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam melakukan pengkodingan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama kali itu kita harus belajar yang namanya variabel Python. Ya, variabel itu variabel variabel di Python tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit terlebih dahulu. Variabel akan otomatis terbentuk ketika kita memasukkan nilai ke dalamnya. Contohnya seperti ini teman-teman, kita langsung coba di PyCharm ya teman-teman. Nah, langsung asal aja teman-teman, misalnya coba. Nah, coba ini merupakan variabel teman-teman, jadi isinya itu bisa berupa angka, berupa integer, string, walaupun boolean teman-teman. Misalkan kita tulis tipe datanya string. Nah, tipe data string harus menggunakan tanda petik dulu. Misalkan kita tulis true asal aja ya, asal. Nah, setelah sudah kita coba ini merupakan variabel teman-teman, variabel. Kita buat variabel yang lain, misalkan variabel untuk angka. Nah, untuk angka teman-teman bisa langsung saja tulis 5. Nah, pokoknya antara bilangan bulat antara 1 2 3 4 5 6 7 atau minus itu sama juga, itu termasuk dalam bilangan integer teman-teman. Lalu kita coba kita lihat tipe datanya teman-teman dengan cara print, lalu lihat type-nya, lalu yang di print itu misalkan coba teman-teman. Nah, baru kita run. Nah, run itu coba itu tipe datanya string teman-teman, karena dia kata. Lalu coba kita hapus, kita coba menggunakan angka. Nah, tipe datanya integer teman-temannya. Nah, lalu setelah itu kita langsung masuki aturan penamaan variabel ya teman-teman ya, dimana kita bisa menggunakan nama variabel apapun teman-teman, asalkan dia dalam satu kata teman-teman. Misalnya seperti ini, coba ini satu kata, tidak boleh dipisah pakai spasi begini teman-teman. Ini tidak bisa. Jika kita run ya, kita run seperti ini, nah dia akan gagal karena ada spasi. Variabel itu harus nyambung teman-teman, harus satu kata. Jika emang variabelnya panjang, teman-teman bisa menggunakan underscore seperti ini teman-teman untuk menyambungkan kata tersebut. Maka setelah di run, maka akan berhasil. Nah, lalu ada juga nama variabel itu tidak boleh dimasukkan dengan nama fungsi teman-teman ya. Contoh nama fungsi itu seperti not gitu. Nah, ini tidak boleh teman-teman, karena tentunya ini akan gagal, karena not itu merupakan salah satu fungsi yang ada dalam bahasa pemrograman Python. Sama juga seperti if ataupun pokoknya itulah teman-teman ya, tidak boleh menggunakan nama variabel menggunakan nama fungsi teman-teman ya, seperti for juga ya teman-teman contohnya. Lalu ada yang namanya variabel dengan multi penugasan. Nah, dimana contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman ingin masukkan salah satu 3 variabel, tapi dia memiliki nilai yang sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa nulis seperti ini, x sama dengan y sama dengan z sama dengan 56. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kita print nilai x, oke, kita run, tentunya akan keluar angka 56 ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke tipe data. Tipe data di Python itu ada integer, float, string ya teman-teman ya. Nah,
Ini diklasifikasikan lebih ada 6 tipe data standarnya. Yang pertama numerik, teks atau string tadi ya teman-teman, ada boolean, terus tipe data berurut, tidak berurut, dan dictionary. Yang pertama kita akan melajari tentang tipe data numerik teman-teman. Nah, di mana tipe data numerik ini ada yang berupa bilangan bulat, yaitu diwakilkan dengan int ya teman-teman ya. Terus ada bilangan per koma, yang koma ya teman-teman, yang 5 titik sekian gitu, itu masuk ke dalam float teman-teman. Nah, lalu ada juga yang namanya notasi ilmiah teman-teman. Notasi ilmiah sebenarnya masuk ke dalam float juga, cuma ada beberapa aturan dalam menuliskannya teman-teman. Jadi saya akan mencoba beberapa ketiga tipe data tersebut teman-teman. Yang pertama ada integer ya. Integer itu angka ngasal aja ya, 56 gitu, yang tidak ada koma-komanya pokoknya teman-teman. Terus untuk angka float itu kita tulis koma aja ya, gak apa-apa. Misalkan 5,6, 5,8 gitu teman-teman. Terus untuk ilmiah, notasi ilmiahnya dia seperti di notasi ilmiah pada umumnya pastinya ada 1,23 kali 10 pangkat 5 gitu teman-teman. Nah, di Python 10 kali 10 pangkat sekian itu dilambangkan dengan angka e teman-teman. Seperti ini contohnya kalau di PyCharm-nya teman-teman. Misalkan 5,8 seperti yang di atas, kita taruh pangkat 3 aja teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita print integer koma ilmiah. Nah, langsung kita run ya, hasilnya seperti ini. Nah itu seperti kita lihat 65 untuk integer. Terus untuk yang koma merupakan float tadi, dia merupakan 5,8, dan ilmiah 5,8 kali 10 pangkat 3 teman-temannya. 10 pangkat 3 itu dalam artian ya seperti itu. Jadi hasilnya 58.000 ya teman-teman. Jadi untuk melihat tipe datanya kita bisa gunakan fungsi type tadi teman-temannya, seperti yang tadi, type langsung tulis gitu, integer koma sama ilmiah ya, nama variabelnya ya, ketiga variabel di atas. Lalu kita bisa run lagi ya teman-teman ya. Oh, ternyata tidak bisa disatukan untuk tipe data ya teman-teman ya. Jadi kita coba satu persatu saja. Kita coba dari ilmiah lalu di run. Nah, dia tipe datanya float teman-teman. Lalu untuk koma tipe datanya float juga, dan untuk integer pasti tipe datanya juga integer, int teman-teman, atau integer. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itulah untuk kategori numerik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tipe data teks atau string ya teman-teman. Nah, ingat pada tipe data string ini kita harus tetap menggunakan tanda petik ya teman-teman sebagai isinya ya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Hapus dulu ya. Kita buat variabel baru. Kita buat teks ya contohnya teman-teman. Teks, nama variabelnya teks. Lalu ingat tanda petiknya teman-teman. Ini menandakan itu teman-teman kalau variabel ini menunjukkan tipe datanya itu string teman-teman atau teks. Misalkan kita nama orang saja ya, Jamal. Oke, udah seperti itu. Lalu kita lihat tipe datanya, tipe data dari kata teks tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus ini kita juga bisa print teman-teman, print untuk variabel Jamalnya. Nah ya, langsung di run teman-teman. Nah, hasilnya ini. Jadi
tipe data dari teks tersebut merupakan str ya teman-teman, atau string. Lalu kita masuk ke tipe data boolean. Nah, tipe data boolean itu ada true dan false ya teman-teman. Ada dua. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita tulis nih benar sama dengan true. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Dan salah dengan false ya teman-teman. Aduh, saya salah pencet lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa print yang bagian benarnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat tipe datanya juga untuk variabel benar. Nah, tinggal teman-teman run. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Yang di print true dan kelasnya boolean. Lalu kita langsung masuk ke tipe data string yang berupa list, urutan, dan tuple gitu teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke tipe data urutan teman-teman. Nah, jadi tipe data urutan itu seperti ini teman-teman contohnya. Jadi kita buat satu variabel dulu yang namanya nama, misalnya nama mahasiswa teman-teman. Misalkan namanya Jamal lagi teman-teman. Jamal. Nah, fungsi data urutan ini dia bisa memanggil satu-satu huruf dari nama Jamal ini teman-teman. Contohnya seperti ini, kita klik print, lalu tulis nama variabelnya, nama, lalu kita buka tutup kurung seperti ini yang teman-temannya, yang agak siku-siku gini, buka kurung siku-siku gini, terus pilih huruf yang keberapa gitu teman-teman untuk yang ditampilkan. Oh ya, informasinya gini teman-teman. Jadi Jamal ini ada 5 huruf, jadi dia dihitung dari angka 0 teman-teman. Jadi misalnya 0, maka yang keluar itu huruf J teman-teman. Lalu kita bisa menggunakan kata minus 1. Minus 1 kalau jika dia minus, maka dia mengambil dari belakang teman-teman, yaitu L, huruf L teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengambil dari depannya, dari huruf pertama sampai huruf keberapa gitu teman-teman, dengan menggunakan titik 2. Misalkan kita ingin sampai huruf M teman-teman, jadi 2 gitu. Titik 2, lalu di run. Ketika di run, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi yang diambil cuma dua huruf aja gitu teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke list ya teman-teman ya, dalam bentuk list. Kalau di list ini teman-teman, misalkan tentunya dalam list itu anggota ya teman-teman ya, pakai anggota seperti anggota gini, sama dengan dia menggunakan buka tutup kurung seperti yang tadi, yang lancip itu teman-teman. Nah, lalu di dalam anggota ini bisa terdapat berbagai jenis tipe data teman-teman. Misalnya 5 merupakan tipe data integer, lalu 5,5 untuk yang float teman-temannya. Lalu untuk string misalnya asal data teman-temannya gini, seperti ini. Lalu yang terakhir ada boolean, bisa kita taruh boolean misalnya true teman-teman, seperti itu. Lalu kita print, kita ingin menampilkan teman-temannya, untuk menampilkan anggota ya teman-teman, sama seperti tadi. 5 ini merupakan 0, 1, 2, 3 gitu teman-teman. Jadi kita pencet anggota, terus memanggilnya pakai ginian teman-teman ya. Tidak, kita pakai yang siku juga, buka kurung siku seperti ini. Misalkan kita ingin manggil yang terakhir, maka yang terakhir itu 3 teman-teman ya. Lalu kita run. Nah, true. Lalu jika ingin melihat tipe datanya, kita bisa gunakan yang tadi juga, print tipe data anggota ya teman-teman, untuk anggota, untuk variabel anggota ya teman-teman. Jadi setelah di run, nah dia melihatkan kelasnya itu list teman-teman ya.
Lalu selanjutnya ada tuple ya teman-teman. Nah, tuple ini sama seperti list ya, bedanya list dimulai dan diakhiri dengan kurung siku, maka tuple dibukakan buka kurung biasa teman-temannya. Jadi ini datanya tetap sama ya teman-teman, kita pakai buka kurung biasa seperti ini. Lalu seperti ya seperti ini, kita langsung run aja ya. Kita memanggil anggota yang ketiga ya teman-teman ya, itu true. Nah itu sama juga yang keluar, maka tipe datanya berubah otomatis menjadi tuple ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data tidak berurut atau set ya teman-teman. Nah tipe data tidak berurut ini sama juga sama seperti yang tadi, cuma di bagian ini dia menggunakan buka kurung kurawal teman-teman ya. Nah sama seperti yang tadi. Lalu kita lihat kita bisa run juga ya, kita contohkan seperti yang tadi, yang sebelumnya karena rada mirip-mirip. Untuk yang set ini teman-teman tidak bisa menentukan anggotanya untuk dimunculkan ya teman-teman. Jadi karena dia acak ya teman-teman, jadi yang keluar tidak berurut. Misal true yang awalnya di akhir jadi di paling depan gitu teman-teman ya. Nah ini kelasnya set ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dictionary teman-teman ya. Untuk yang terakhir ada dictionary. Nah di dictionary ini juga sama, tapi ada istilah key dan variable ya teman-teman ya. Key dan variable, dimana ini 5 ini kita bisa 5 sebagai angka kuncinya, dan isinya itu berupa misalkan kita taruh angka 600. Lalu ini untuk yang boolean, yang float ini sama aja tapi kita hapus aja untuk yang bagian ini. Terus yang ini kita bisa go sama dengan bukan sama dengan titik 2 ya teman-teman. Isi dari go itu bisa kita tuliskan misalnya go itu aja ya, kita contohnya sebagai contoh saja teman-teman. Lalu yang terakhir ada true. Untuk true kita bisa tuliskan seperti ini, lalu tulis benar ya teman-teman, benar. Nah seperti itu. Lalu kita bisa print ya teman-teman, lalu kita run. Nah hasilnya seperti itu 5 lah. Untuk menentukannya itu teman-teman bisa seperti ini ya teman-teman, bisa menggunakan buka kurung untuk memanggilkan salah satunya saja teman-teman ya. Kita bisa gunakan ini yang buka kurung lancip yang siku-siku. Nah tapi teman-teman tidak menggunakan angka 1, 0 atau 2 teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan angka 5 atau go ataupun true. Jadi misalnya kita pakai kata true ya seperti itu, lalu kita run. Nah jadi isi dari kata true itu yaitu benar. Kita contoh yang lain, yang angka 5 misalnya teman-teman, angka 5 kita run. Nah 5 itu di dalamnya ada 600. Begitu juga dengan yang string Yahoo itu, tentunya di dalamnya pasti ada tulisan go-nya teman-teman ya. Nah mungkin dalam video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah kata yang keluar ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.